Shalom Jemaat Kerinduan Church yang diberkati oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda sekalian. Kembali lagi di renungan kerinduanku yang saya percaya akan selalu memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman kita. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman Sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami percaya lewat renungan ini, kami terus-menerus dapat dikuatkan. Kami dapat diteguhkan iman kami. Kami percaya bersama dengan Engkau tidak ada satu hal pun yang mustahil. Karena kami percaya bahwa Yesuslah yang akan membukakan pintu, membukakan jalan, memberikan solusi. Dan kami pun terus-menerus akan beriman dan berharap sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Berfirman untuk kami ya Bapa, agar kami dapat terus-menerus mengandalkan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sama-sama boleh kita katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh firman Kristus. Kami percaya bahwa setiap jemaat yang menyaksikan ini via online akan terus-menerus dikuatkan imannya hari demi hari. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen and subscribe. Bahkan share ke teman-teman yang lainnya. Agar semua orang dapat mengetahui kabar Kristus yang sejati. Mari hari ini saya Pastor Andrew Pelealu. Kita akan merenungkan sebuah tema yang saya percaya dapat memberkati kita melimpah-limpah. Yaitu with God nothing is impossible. Bersama dengan Tuhan tidak ada satu hal pun yang mustahil dalam kehidupan kita. Mari kita buka dari Lukas yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Boleh Bapak Ibu Saudara teman-teman muda untuk buka Alkitabnya. Sama-sama kita renungkan firman ini. Sebelum engkau memulai harimu, bahkan ketika engkau di kantor ataupun ketika engkau sudah pulang ke rumah, mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan ini. Saya percaya lewat kisah yang akan kita baca, lewat mujizat ini, mujizat yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sama-sama dengan saya katakan, belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kita hari ini belajar dari sebuah mujizat. Mujizat yang saya percaya kita bakal diberkati juga. Sebagai seorang Kristen kadang-kadang kita terlalu sering mencarinya mujizat. Tapi percayalah, sebenarnya mujizat yang terjadi di Alkitab dapat kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ketika kita mengatakan, Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku percaya Engkau ada bersama denganku, tapi aku tidak melihat rencanamu sekarang. Aku belum melihat pertolonganmu. Yang pertama, di tengah kesedihan dan sukacita, ada Yesus bersama dengan kita. Kenapa saya bilang bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil?
Kita baca lagi dari Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Lewat peristiwa yang kita baca, ada usungan orang yang sudah dipanggil Tuhan. Dan ada usungan Tuhan di mana Tuhan sedang berbahagia. Tapi di tengah-tengahnya Tuhan tetap hadir. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Maksudnya adalah dalam keseharian kita, kadang-kadang kita terlalu percaya dengan hati kita. Kita terlalu percaya dengan perasaan kita. Padahal nyatanya hati kita ini kadang-kadang bisa dikorupsi. Hati kita dapat dipengaruhi. Tapi percayalah bahwa your heart speak in emotions, but God speaks in faith. Hatimu mungkin dipengaruhi oleh perasaan, tapi Tuhan selalu berdasarkan iman yang ada dalam hatimu. Kalau hari ini engkau merasakan sakit hati yang mendalam, kalau hari ini engkau belum bisa mengampuni, kalau hari ini engkau masih merasakan akar pahit yang belum bisa engkau ampuni dari dosa-dosa masa lalu yang orang-orang jahatin engkau, percayalah hari ini bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau. Ingat, Tuhan bekerja dengan cara-cara yang misterius. Dengan cara-cara yang kita mungkin pada awalnya gak ngerti. Tapi di ayat 13, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jangan samakan hati Yesus dengan hati saya dan saudara. Hati Yesus tulus. Hati Yesus tidak ada nodanya. Yesus tidak berdosa. Selama jangka waktu hidup dia di dunia, dia tidak pernah berbuat dosa satu kali pun. Tapi dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa Tuhan peduli dengan saya dan saudara. Tuhan peduli apapun yang menjadi masalah kita. Tuhan peduli apapun yang membuat kita menangis. Tuhan peduli apapun yang membuat kita berhenti untuk melangkah dan mulai meragukan apa yang menjadi janjinya. Tapi percayalah, kalau Tuhan bekerja, bahkan di saat kita tidak meminta. Ingat, Tuhan menciptakan langit dan bumi tanpa saya dan saudara minta. Tuhan kasih kita napas tanpa kita minta sama Tuhan. Apalagi kalau kita minta. Apalagi kalau kita memintanya dengan berdoa sama Tuhan. Maka perkara-perkara dahsyat dapat Tuhan jadikan dalam kehidupan saya dan saudara. Percayalah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahanmu, ingat Tuhan ada bersama denganmu. Kalau ada orang yang buat kamu kecewa, bukan berarti semua orang bakal buat kamu kecewa. Ingat, kekecewaan terbesarmu bisa jadi adalah permulaan dari kebahagiaan terbesarmu. Poin yang kedua, yang pertama tadi, di tengah kesedihan dan sukacita ada Yesus bersama dengan kita. Yang kedua, perkataan Yesus besar kuasanya. Ingat, Lukas 7 ayat 14 yang telah kita baca barusan. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ada kata bangkitlah. Satu perkataan Yesus dapat mengubah kehidupan saya dan saudara. Only one word can change our lives. Satu perkataan saja. Maka dari itu, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa sama Tuhan. Karena orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang percaya dan berharap sepenuhnya kepadanya, Tuhan akan wujudkan segala permintaan doanya. Maka dari itu kalau kita berdoa sama Tuhan, kita bilangnya kiranya. Kiranya Tuhan memulihkan kehidupanku. Kiranya Tuhan memberikan aku berkat yang melimpah. Karena kita selalu bersandar sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang memutuskan
Karena sekali Tuhan memutuskan dan Tuhan memperkatakan keputusannya itu, maka keputusannya itu pasti yang terbaik dan penuh dengan kuasa. Sama-sama dengan saya katakan, penuh dengan kuasa. Ayat firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Ingat, berdoa itu bukan sampai Tuhan dengar doa kita, tetapi sampai kitanya yang dengar suara Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Jangan pernah absen untuk berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena doamu adalah bentuk komunikasimu sama Tuhan. Dan doamu adalah bentuk di mana engkau berharap sepenuhnya sama Tuhan. Kalau engkau lagi sulit, berdoalah. Kalau engkau lagi bahagia, berdoalah. Kalau engkau sedang berada dalam lembah yang paling dalam pun, berdoalah. Karena percaya, doa itu besar kuasanya. Poin yang terakhir, Yesus sanggup melakukan segalanya. Ada lagu yang mengatakan seperti ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan apa? Tuhan setia. Tuhan Yesus sanggup melakukan segalanya. Karena Dia setia sama saya dan saudara sekalian yang telah menonton kerinduanku ini. Menonton renungan ini. Tuhan itu setia. Ayat yang ke-15. Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh apa? Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat, kalau Tuhan bilang Dia sanggup melakukan segalanya, maka percayalah. Serahkan segala kekhawatiranmu sama Tuhan. Maka Dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Dia berikan engkau ketenangan. Dan sekali lagi, Dia akan memberikan engkau pintu-pintu yang akan Dia bukakan. The year of many open doors. Bukan hanya sekedar slogan gereja Kerinduanku Church ini. Tetapi itu adalah sebuah hal yang harus saya dan saudara imani. Bahwa kita hari demi hari percaya, beriman, berharap sepenuhnya sama Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang pada awalnya tertutup oleh manusia. Sekalipun kita berjalan dalam kekelaman, kita tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kita. Ingat, sadarilah bahwa yang Tuhan sembuhkan di kisah Yesus menyembuhkan orang di Nain ini adalah anaknya. Tapi ibunya juga bersuka cita. Yesus sanggup melakukan segalanya. Tandanya juga Dia bisa memberkati engkau. Dan seisi rumahmu diberkati melimpah-limpah. Mujizat Tuhan itu universal, Pak, Bu. Kamu yang kena, tapi orang lain terdampak. Tuhan kita bertindak secara misterius. With God, nothing is impossible. Sama-sama, kita tutup Alkitab kita. Kita tundukkan kepala kita, kita angkat pujian ini. Saya percaya bahwa mujizat masih ada dalam kehidupan kita. Engkau yang sedang letih, lesu, berbeban berat. Engkau yang sedang sakit, datang sama Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan kehidupanmu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
mujizat masih ada bagiku yang sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sama-sama kita datang sama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang telah menyaksikan renungan kerinduanku ini, kami percaya kami akan terus-menerus diberkati. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada apapun satu hal yang mustahil. Apapun yang menjadi persoalan kami, yang menjadi permasalahan kami, yang menjadi penghalang kami, yang menjadi belenggu kami percaya kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Dan Tuhanlah yang akan beracara dalam kehidupan kami. Pulihkan semua sakit penyakit kami. Sembuhkan apapun yang menjadi persoalan kami. Lepaskanlah kami dari segala belenggu dosa Bapa. Dan kami percaya, kami imani dan kami berjalan sepenuhnya kepada Engkau. Sumber pengharapan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama jemaat Tuhan kita boleh katakan, amin. Ingat, yang punya surga, crazy in love with you.